Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik peserta didik sekalian yang berada di rumah bersama dengan orang tua ataupun saudara-saudara yang menemani kalian di rumah. Jumpa kembali dengan Bapak di pagi hari ini. Bagaimana kabar? Pasti sehat-sehat kan? Bapak berharap adik-adik tetap gembira dan semangat untuk belajar ya. Tapi Bapak himbau, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tetap menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap sehat. Semangat! Adik-adikku sekalian, sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Adik-adik sekalian, masih ingatkah pelajaran IPA yang lalu tentang apa? Pasti masih ingat kan? Ya. Ya, tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Hari ini kita akan belajar dari kelanjutan sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Hari ini kita belajar materi tentang sistem perkembangbiakan hewan. Bagaimana adik-adik sekalian? Sudah siap dengan peralatan? Ya. Kalau sudah, mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa paham dan mengikuti materi pada saat ini dengan baik. Saat ini kita akan memulaikan kegiatan pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan terdiri atas dua. Perkembangbiakan secara aseksual dan perkembangbiakan seksual. Mari kita belajar tentang perkembangbiakan aseksual pada hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan meliputi pembentukan tunas, itu satu. Kedua, fragmentasi, dan ketiga, partenogenesis. Kita mulai dengan satu, pembentukan tunas. Hewan yang berkembang biak dengan cara membentuk tunas, contoh Hydra, Obelia, Aurelia. Mari kita lihat gambar di samping. Di samping ada gambar Hydra. Nah, di sini ada hewan Hydra di mana terdapat tentakel. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di bawah itu ada tubuh. Kemudian kita lihat di bawah lagi itu ada namanya tunas. Nah, kita lihat pada gambar
perkembangan kedua, di mana tunas ini dia akan semakin lama semakin berkembang. Kemudian pada bagian ketiga itu dia sudah mulai membesar. Dan terakhir tunas ini akan melepaskan diri dari induknya. Jadikan anakan. Jadi dia akan jadi anakan. Ya, jadi boleh ikuti gambar yang ada. Itu gambar hidrah tentang pembentukan tunas. Selanjutnya kita masuk pada kedua, fragmentasi. Hewan yang melakukan fragmentasi terdapat pada planaria atau cacing pipih. Adapun tahap fragmentasi yaitu terjadi patahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya kita lihat terjadi pemotongan. Di situ digambar ada fragmentasi pada cacing pipih. Kemudian dari satu itu dia akan membelah, membagi dua. Ya, setelah itu pada akhirnya setiap potongan tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Kita lihat pada gambar terakhir dia terjadi setiap tubuh itu dia memotong dan akhirnya dari potongan-potongan ada 3 potongan tubuhnya dia menjadi induk yang lengkap, 3 induk yang lengkap. Boleh perhatikan itu kan adik-adik sekalian. Ya. Selanjutnya kita masuk pada 3 partenogenesis. Partenogenesis terdapat pada hewan lebah, semut, tawon, kutu. Di sini yang dimaksud kutu daun dan kutu air. Kita lihat pada gambar. Jadi pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Lebah betina steril menjadi lebah pekerja. Sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan yang bersifat fertil. Fertil di sini adalah terjadi pembuahan. Lebah jantan menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan jantan. Kita lihat gambar di samping partenogenesis pada lebah. Jadi di sini ratu dia akan menghasilkan sel telur, kemudian ada lebah pejantan dia menghasilkan sel sperma, kemudian dia menyatu, dia akan menjadi lebah, ya lebah penjantan. Tetapi yang lebah betina dia steril, dia menjadi lebah pekerja, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan yang bersifat fertil. Selanjutnya kita masuk pada perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan seksual pada hewan, fertilisasi dapat terjadi melalui 2 cara. 1. Fertilisasi internal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh, fertilisasi pada ayam, sapi, dan buaya. 2.
Fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal terjadi pada proses peleburan antar inti sel telur dan inti sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Contoh pada ikan. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang secara seksual dibagi menjadi 3, yaitu 1. Vivipar atau yang kita kenal dengan melahirkan. Hewan vivipar adalah hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan lahir pada saat umurnya telah cukup. Contoh kucing, kerbau, sapi, paus. Mari kita lihat dalam gambar sampingnya. Ada gambar sapi, di situ ada induk dan ada anaknya. Ini adalah perkembangbiakan seksual vivipar. Selanjutnya, ovipar atau bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Contoh ayam, katak, ikan mujair. Kita lihat pada gambar, di situ ada gambar ayam, ada induk ayam dan telur. Selanjutnya kita akan melihat gambar dan fungsi struktur bagian telur ayam. Nah, kita melihat di gambar struktur bagian telur ayam. Kita mulai dengan bagian luar cangkang. Ya, di situ ada cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai pelindung utama telur. Dan dalam cangkang ini memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Kemudian berikut membran cangkang. Membran cangkang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Selaput ini tidak menempel pada cangkang, sehingga membentuk rongga udara. Kita lihat situ ada rongga udara yang agak putih-putih, itu menunjukkan rongga. Berikut 3, rongga udara berfungsi sumber oksigen bagi embrio. Jadi rongga udara ini dia punya fungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Keempat, keping germinal atau biasa kita kenal dengan sigot atau embrio. Embrio merupakan calon individu baru. Jadi itu ada di atas dari kuning telur. 5, kuning telur atau biasa kita kenal dengan yolk adalah berfungsi sebagai cadangan makanan. 6, putih telur atau biasa kita kenal dengan albumen. Albumen ini berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Ketujuh, galasa atau biasa kita kenal dengan tali kuning. Di sini yang dimaksud adalah tali kuning telur.
berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada pada bagian atas kuning telur. Jadi itulah fungsi dan struktur daripada bagian telur ayam. Selanjutnya kita masuk pada 3 ovivipar atau biasa kita kenal dengan bertelur dan melahirkan. Ovivipar di mana embrio hewan ini berkembang di dalam telur, kemudian telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas dalam tubuh induk, kemudian anak dilahirkan. Contoh kadal dan ular. Di gambar kita lihat gambar ular yang ada, bisa kelihatan adik-adik sekalian. Ya. Sekarang kita masuk pada perkembangan hidup hewan. Tapi sebelum kita masuk pada perkembangan hidup hewan, Bapak ingin menanyakan apakah penjelasan Bapak bisa diikuti atau dipahami? Ya, Bapak berharap kalian bisa mengikuti dan bisa pahami tentang penjelasan Bapak. Perkembangan hidup hewan ada 2, yaitu 1. Perkembangan langsung. Jadi selama berkembang hewan muda hanya mengalami pertambahan ukuran sehingga menjadi lebih besar. Kedua, metamorfosis, yaitu hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Selanjutnya, hewan muda tersebut berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Mari kita melihat sama-sama tentang metamorfosis. Metamorfosis ada 2, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Kita mulai dengan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terdapat pada kutu, belalang, dan kecoa. Mari kita lihat pada gambar. Di situ ada gambar belalang. Kita lihat gambar belalang, yaitu ada belalang dewasa atau biasa kita sebut dengan imago. Kemudian belalang ini dia betina. Dia bertelur, kita lihat ada telur. Telur ini dia berkembang menjadi nifa atau belalang yang kecil. Kemudian terus berkembang, masih nifa, dia berkembang menjadi besar, terus kemudian membesar, akhirnya dia menjadi belalang yang dewasa kembali, seperti yang kita sebut dengan imago. Jadi seperti itu metamorfosis tidak sempurna, contohnya pada belalang ini. Kemudian selanjutnya kita melihat metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terdapat pada kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Mari kita lihat di gambar perkembangan kupu-kupu. Nah, kita lihat dari kupu-kupu yang dewasa. Kupu-kupu dewasa ini kemudian dia bertelur, ada telur, kemudian telur ini dia berkembang menjadi larva. Kemudian dari larva dia menjadi pupa.
Dari pupa selanjutnya dia akan menjadi kupu-kupu dewasa. Seperti itu dia punya perkembangan daripada kupu-kupu. Selanjutnya, metamorfosis sempurna juga terdapat pada katak. Coba kita lihat pada gambar perkembangan katak. Kita mulai dari katak dewasa atau imago, kemudian katak ini bertelur. Situ ada telur. Dari telur dia berkembang menjadi kecebong tanpa kaki. Selanjutnya dia berkembang menjadi kecebong berkaki. Di situ kita lihat ada kaki dan juga ada ekornya. Selanjutnya dia mulai berkembang menjadi katak lebih besar berekor. Selanjutnya dia kembali kepada menjadi katak dewasa atau imago. Begitulah perkembangan katak yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Adik-adik sekalian, kita juga akan pelajari mengenai perkembangan hidup pada ubur-ubur. Perkembangbiakan seksual dan aseksual terdapat pada ubur-ubur ini. Kita mulai dengan seksual. Seksual yaitu dalam bentuk modusa, yaitu dapat menghasilkan sel kelamin. Ada pada gambar di mana sel kelamin dilepaskan ke dan dapat mengalami fertilisasi. Zigot akan berkembang menjadi larva. Kita lihat di situ ada sperma, ada sel telur, kemudian dia terjadi pembuahan, fertilisasi, lalu dia berkembang menjadi planula. Kemudian zigot ini berkembang menjadi tumbuh menjadi polip yang disebut dengan skifistoma. Kemudian berkembang secara aseksual, yaitu pada saat dalam tahap polip, ubur-ubur dapat berkembang biak melalui tunas. Polip berkembang dan menghasilkan strobila. Kemudian strobila akan terlepas dari induknya dan menjadi modusta kecil yang disebut dengan evira. Evira ini selanjutnya menjadi modusta dewasa atau kita kenal dengan ubur-ubur dewasa. Jadi di situ ada Aurelia jantan atau dewasa dan situ ada Aurelia betina dewasa. Bisa ikuti adik-adik sekalian penjelasan Bapak. Selanjutnya kita masuk dalam teknologi perkembangan pada hewan. Teknologi perkembangan pada hewan yang kita kenal dengan inseminasi buatan atau IB adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Dengan cara memasukkan sperma atau semen yang telah dibekukan dengan menggunakan alat suntik. Kita lihat di gambar di mana ada seekor sapi, ada orang yang memasukkan sperma melalui alat kelaminnya menggunakan alat suntik. Adapun manfaat inseminasi buatan ini yaitu 1. Efisien waktu, 2. Efisien biaya, 3. Perbaikan kualitas anakan sapi. Yaitulah manfaat inseminasi buatan.
Ya, adik-adik sekalian, bagaimana Anda mengikuti dengan baik pembelajaran kita saat ini? Menarik kan? Ya. Sekarang Bapak akan memberikan tugas buat kalian kerja di rumah. Sudah siap alat tulis? Ya. Bapak harap sudah siap dan sekarang Anda mengikuti apa tugas Anda yang Anda kerjakan. Carilah gambar metamorfosis nyamuk, kemudian jelaskan gambar daur hidup tersebut. Jadi tugas Anda, carilah gambar metamorfosis nyamuk, kemudian jelaskan gambar daur hidup tersebut. Bisa dicari dalam buku atau lewat internet. Jadi silakan Anda mengerjakan dan Bapak menunggu tugas-tugas Anda untuk dimasukkan. Semangat, Bapak harap Anda bisa mengerjakan tugas itu. Sekian, terima kasih.